warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi Sandi Akbar dengan NIM 2330202027. Perkenalkan, nama saya Umulusna Ramadhani dengan NIM 2330202035. Perkenalkan, nama saya Winda Izati Mirza dengan NIM 2330202036. Baiklah, kami dari kelompok 2 Sisiologi Hukum akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, mazhab formalitas. Yang kedua, mazhab sejarah dan budaya. Kemudian yang ketiga, aliran utilitarisme. Yang keempat ada mazhab sociological jurisprudence. Dan yang kelima ada mazhab realisme hukum. Selamat menyaksikan, bye-bye. Apa nih? Beberapa ahli filsafat hukum menekankan betapa pentingnya hubungan antara hukum dengan prinsip-prinsip moral dalam artian sempit yang berlaku umum. Ahli filsafat hukum yang biasanya disebut dengan kaum positivis berpendapat terbalik, yang dimana mereka berpendapat bahwa hukum dan moral adalah suatu bidang yang terpisah dan harus dipisahkan. Salah satu cabang dari aliran ini yang terkenal adalah mazhab formalitas, yang dikenal juga dengan juridical jurisprudensi. Tokoh yang terkenal pada mazhab ini adalah John Austin pada tahun 1790 sampai pada tahun 1859. Austin terkenal dengan pahamnya yang menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memiliki tata tertinggi dan memiliki kedaulatan. Nah, mazhab formalitas ini inti ajarannya yaitu suatu sistem hukum berdiri sendiri dan terlepas dari aspek-aspek kemasyarakatan yang lain. Poin selanjutnya yaitu pengaruh mazhab formalitas terhadap sosiologis hukum. Ada 3. Yang pertama yaitu berpegang teguh pada pemisah antara hukum dan moral. Kemudian yang kedua, adanya usaha untuk mengidentifikasi hukum dan membedakannya dengan kebiasaan, terutama dengan menekankan pada kekuasaan negara yang dapat menekankan berlakunya hukum. Kemudian yang ketiga yaitu pemikiran-pemikiran dan tingkah laku hukum serta bidang-bidang penelitian ilmu hukum. Nah, kelemahan dari mazhab formalitas ini adalah suatu sistem hukum tidak sepenuhnya dapat bersifat tertutup. Sistem hukum tertutup secara mutlak akan menyulitkan ataupun menghalangi penyesuaian kaidah-kaidah hukum terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, perubahan ini timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan baru yang menghasilkan kepentingan-kepentingan baru. Mazhab yang kedua yaitu mazhab sejarah dan kebudayaan. Mazhab ini memiliki pendirian yang berbeda dengan mazhab formalitas. Mazhab sejarah dan kebudayaan ini menekankan bahwa hukum tersebut hanya dapat dimengerti dengan cara menelaah dari segi sejarah dan kebudayaan dari mana hukum tersebut timbul. Pelopor dari mazhab sejarah dan kebudayaan ini adalah Friedrich Karl van Savigny. Nah, menurut van Savigny, hukum adalah perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Dan semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dalam bentuk undang-undang. Kelemahan dan Savigny yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Tidak semua masyarakat sadar hukum. Apakah hukum hanya merupakan pencerminan dari masyarakat? Pengaruh mazhab, sejarah, dan kebudayaan bagi pengembangan sosiologi hukum adalah pentingnya aspek-aspek kebudayaan dan sejarah untuk memahami gejala hukum dalam masyarakat, khususnya pembedaan antara masyarakat sederhana dengan masyarakat modern dan kompleks, yang tentu saja sejalan dengan sosiolog-sosiolog. Atas pembedaan masyarakat sederhana yang secara relatif bersifat statis dan homogen dengan masyarakat yang kompleks, dinamis, dan heterogen. Kemudian poin yang C yaitu aliran utilitarisme. Pelopor Jeremy Bentham. Menurut aliran ini, manusia bertindak untuk memperkaya kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung dan perbuatan tersebut setiap sanksi pidana harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan
adil bagi segenap warga masyarakat individu. Nah, kelemahan dari teori ini adalah bahwa semua keadilan, kebahagiaan, dan penderitaan bersifat relatif. Tidak semua masyarakat dapat merasakan hal itu dan tidak dapat diukur. Pengaruh aliran utilitarisme bagi perkembangan sosiologi hukum adalah hukum sarana untuk mengadilkan individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat, di mana mereka menjadi warga dan hukum memperoleh suatu alat yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Pemikiran tersebut mengarah pada konteks sosiologi jenis prudence. Mazhab yang keempat yaitu mazhab sociological jurisprudence. Mazhab ini dipelopori oleh Eugen Ehrlich. Nah, di dalam mazhab ini terdapat perbedaan antara hukum positif dengan hukum hidup atau living law. Dengan artian, terdapat perbedaan antara kaidah hukum dengan hukum sosial lainnya. Menurut aliran ini, pusat perkembangan hukum tidak terletak pada badan legislatif, keputusan badan yudikatif, ataupun ilmu hukum, namun berasal dari masyarakat itu sendiri. Tata tertib dalam masyarakat dilaksanakan pada peraturan yang dipaksakan oleh negara. Pengaruhnya bagi perkembangan sosiologi. Hukum dalam pandangan sosiologi jurisprudensi, terutama menyangkut teori-teori dan metode sosiologi pada ilmu hukum termasuk usaha-usahanya untuk menetapkan kerangka normatif bagi ketertiban hukum. Mazhab yang kelima adalah mazhab realisme hukum. Mazhab ini dipelopori oleh 3 tokoh. Yang pertama ada Carl Lewin, yang kedua ada Jerome Frank, dan yang ketiga ada Justice Oliver Wendell Holmes. Menurunkan aliran ini, hakim hanya tidak menemukan hukum akan tetapi membentuk hukum. Teori yang lahir dari aliran ini sangat berguna bagi perkembangan sosiologi hukum, khususnya pada penelitian yang bersifat interdisipliner terutama dalam mengkaji hukum timbal balik antara ilmu hukum dan dengan ilmu sosial lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.